Tentunya saya ingin menyampaikan bahwasanya agama ini tuh memang agama akhlak. Agama ini memang agama akhlak. Makanya kalau kita jumpai dan kita dapati hampir di atas 75% agama ini merupakan agama yang mengkondisikan setiap pemeluknya supaya kita memiliki kemuliaan akhlak. Makanya para sahabat itu terkenal dengan kemuliaan akhlak mereka. Karena mereka meniru begitu sebagaimana apa yang mereka lihat pada diri Rasulullah SAW. Karena agama ini tuh 75%-nya apabila di breakdown, apabila dipecah turunannya, maka setiap turunan dari setiap syariat yang ada pada agama ini adalah kemuliaan akhlak. Kalau kita jeli memperhatikan sebagaimana yang disorot oleh para ulama. Makanya para ulama mengatakan itu. Makanya akhirnya kita jumpai, kita dapati bagaimana syariat satu persatu ini kalau dipikirkan secara lebih mendalam dan kita pikirkan secara lebih matang, kita akan menjumpai bahwasanya yang dibangun oleh syariat itu ya kehidupan akhlak. Yang dibangun oleh syariat itu kehidupan akhlak. Mari kita mencoba untuk membedah perkataan para ulama ini. Bahwasanya 75% kehidupan agama kita itu dibangun di atas kehidupan akhlak. Contohnya, ketika kita mendapati bahwasanya agama ini menyuruh kita supaya berkata yang baik, falyakul khaira aw liyasmut, yaitu berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Kalau kita perhatikan kondisi manusia ketika diperintahkan di dalam syariat untuk berkata yang baik, dan kalau tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah, itu tidak akan lahir perintah itu kecuali karena fondasi akhlak yang ada pada agama ini. Karena Islam itu tahu bahwasanya banyak orang yang akan terluka, banyak orang yang akan tersakiti, terdolimi disebabkan lisan, maka Islam meletakkan syariatnya. Di mana syariat itu menunjukkan komitmen agama ini kepada akhlak. Ya sudah, kalau kamu mengaku beriman, ngomong yang baik. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Bukankah ini akhlak? Ketika kita mendapati perasaan ada di hati kita, maka perasaan ini dikontrol oleh syariat. Kamu kalau berprasangka kepada saudaramu, maka berprasangkalah yang baik, husnudzon. Bahkan saking besarnya keutamaan husnudzon, sampai akhirnya Allah lewat lisan Rasulullah memberikan sebuah janji manis, siapapun yang senantiasa husnudzon, mereka berpotensi mendapatkan husnul khatimah. Bukankah husnudzon itu adalah merupakan representasi dari akhlak yang baik? Orang itu kalau di husnudzon itu senang banget. Dia lega. Karena memang husnudzon itu melegakan hati orang yang diberikan porsi positif di dalam prasangka orang kepada dirinya. Bukankah itu adalah baik? Ketika kita mendapati, kita melihat saudara kita melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk kita. Apa tuntunan syariatnya? Berikan udzur. Al-mu'min yatulubul ma'andir. Mu'min itu meminta udzur. Alasan terbaik yang bisa kamu datangkan untuk dirinya. Kenapa dia begitu, kenapa dia begini. Bukankah memberikan udzur sampai 70 alasan terindah yang kita berikan untuk saudara kita. Kalau mereka melakukan sesuatu yang membuat kita bingung, bukankah itu juga merupakan bagian dari akhlak? Bukankah kita, bukankah saya, bukankah Basam, bukankah semua dari kita senang banget kalau kita diberikan udzur ketika ada orang melihat apa yang kita lakukan, lalu mereka memberikan udzur kepada diri kita. Bukankah itu akhlak? Ketika kita diperintahkan untuk tabayun terhadap satu berita yang mereka dengarkan, supaya ketika satu berita tidak langsung mereka ambil kesimpulan, tapi ada cek, ada cross check, ada double check, itu bukankah merupakan bagian dari akhlak? Ketika kita diperintahkan bagaimana kalau kita memasak, lalu kita memasak daging, diperintahkan kalau kita memasak daging, disunahkan untuk memperbanyak kuahnya, supaya tetangga kita tidak tersakiti dengan baunya, supaya kita bisa memberikan sebagian apa yang kita masak kepada tetangga kita, supaya tetangga kita tidak hanya mencium baunya, lalu tidak tersakiti dengan bau itu ketika berbagi. Bukankah itu akhlak? Bukankah sedekah itu akhlak? Bukankah zakat itu akhlak? Bahkan sedekah itu pun di dalam syariat sunnah diperintahkan kalau sedekah itu bukan kita mengundang orang miskin, tapi justru yang kita mendatangi orang miskin, menjaga kehormatannya, tidak menghinakan mereka datang ke rumah kita, lalu kita beri, lalu setelah itu kita suruh mereka pulang. Bukan kita yang datang, kita yang memberi langsung itu lebih utama. Bukankah itu akhlak?
Ketika kita melihat dosa saudara kita disuruh nutup aibnya. Kamu melihat saudara kamu berbuat dosa. Sudah, tutup. Jangan ngomong. Maka diberikan sebuah iming-iming, sebuah janji yang manis. Kalau kamu menutup aib saudaramu, kamu ditutup aibnya oleh Allah. Ya. Lalu kita diperintahkan untuk tidak membuka aib itu kepada banyak orang. Diperintahkan untuk menasihati diam-diam. Jangan menasihati di depan orang banyak, tapi menasihatinya diam-diam. Bukankah itu akhlak? Bukankah kalau kita menjumpai ada saudara kita melakukan dosa besar, kita diperintahkan untuk tidak mencela dosa yang dilakukan saudara kita? Sampai Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, kalau ada seseorang mencela saudaranya ketika melakukan dosa besar, maka bisa jadi saudaranya itu diampuni oleh Allah, dan bisa jadi yang mencela diuji dengan dosa yang sama sampai dia juga mengerjakan dosa itu. Bukankah itu akhlak? Bukankah bagaimana kita berbakti kepada orang tua? Bukankah itu akhlak? Bagaimana kita diperintahkan untuk memberikan nafkah sebelum nafkah itu, memberikan gaji sebelum dia berkeringatnya itu kering? Bukankah itu akhlak? Bagaimana kita diperintahkan memberi maaf sama orang yang berbuat jahat kepada kita? Bukankah itu akhlak? Bagaimana kita diperintahkan untuk mendoakan saudara kita, dan kalau kita mendoakan saudara kita diam-diam, maka malaikat intervensi turun langsung dari langit dan mendoakan yang sama untuk kita ketika mendoakan saudara kita secara diam-diam. Bukankah itu akhlak? Bukankah kita mendengar bahwasanya memaafkan kezaliman orang ketika sebelum kita tidur merupakan salah satu jalan menuju kepada surga? Bukankah itu akhlak? Ini kalau saya breakdown mungkin sampai sore nggak akan habis. Apa yang ingin saya bangun dari semua contoh yang saya sebutkan tadi, mungkin hampir lebih dari 20 yang saya sebutkan, menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini dan syariat ini diletakkan untuk merumuskan kehidupan akhlak yang mulia pada kehidupan.